Belum lama ini, tepatnya awal tahun 2021, 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah Tbk, telah melakukan merger menjadi bank baru bernama Bank Syariah Indonesia Tbk. Berita merger ketiga bank ini sudah tersebar sejak Desember 2020. Setelah proses negosiasi dan penandatanganan perjanjian merger, akhirnya mulai 1 Februari 2021 lalu, ketiga bank syariah tersebut resmi merger menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia. Merger dari ketiga perusahaan tersebut bertujuan untuk menciptakan sinergi atau meningkatkan nilai perusahaan. Merger sendiri diartikan sebagai suatu kondisi di mana nilai keseluruhan lebih besar dari masing-masing bagiannya. Tentunya dalam merger yang sinergis, nilai keseluruhan setelah merger akan lebih besar dari nilai masing-masing perusahaan sebelum merger. Bank Syariah Indonesia juga memiliki visi misi, yaitu menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar di dunia dari segi kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun ke depan. Bank Syariah Indonesia juga memiliki 3 fokus usaha utama, yaitu segmen UMKM, segmen retail, dan segmen korporasi. Adapun untuk segmen UMKM, Bank Syariah Indonesia akan memberi dukungan kepada para pelaku UMKM melalui berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Untuk segmen retail, Bank Syariah Indonesia melayani berbagai keperluan ibadah haji dan umroh, zakat, sedekah, infak. Adapun juga produk pendidikan, kesehatan, dan berbagai solusi keuangan lainnya. Untuk segmen korporasi, Bank Syariah Indonesia akan memberikan layanan kepada sektor yang belum terpenetrasi maksimal dengan perbankan syariah dan pembiayaan proyek. Untuk segmen korporasi, Bank Syariah Indonesia akan melayani sektor industri yang belum terpenetrasi maksimal oleh perbankan syariah dan pembiayaan proyek infrastruktur. Yang selanjutnya adalah kita akan membicarakan mengenai tipe merger. Tipe merger ini dibagi menjadi 5 jenis, dan tipe yang sesuai dengan kasus merger Bank Syariah Indonesia adalah tipe merger horizontal. Digolongkan sebagai tipe merger horizontal karena perusahaan yang merger menjadi BSI ini adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang juga beroperasi di industri yang sama, yaitu keuangan syariah dan memiliki pasar yang sama juga. Dengan merger horizontal ini akan menciptakan perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih besar. Dengan merger horizontal ini juga biaya produksi perusahaan dapat ditekan karena bisnis yang dijalankan sama, sehingga beberapa kebijakan tertentu dapat digabungkan dan perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Merger yang dilakukan oleh ketiga bank syariah milik negara yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Dampak merger terhadap perkembangan ekonomi syariah juga diyakini positif karena entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini membuat bank syariah hasil merger memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Potensi pertumbuhan dan dampak positif muncul karena bank syariah hasil merger akan memiliki nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger bisa membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar daripada saat ini. Berdasarkan kalkulasi atas kinerja per semester 1 atau tahun 2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai 214,6 triliun rupiah dan modal intinya lebih dari 20,4 triliun rupiah. Dengan nilai aset dan modal inti tersebut, bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar. Merger ini akan menjadi suntikan efektif bagi upaya konsolidasi sektor keuangan syariah. Efisiensi akan tercipta dari merger dan hal ini membuat entitas baru nanti bisa semakin lincah serta kompetitif dalam menjalani usaha.
Penggabungan usaha 3 bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan dengan baik. Kehadiran bank bervisi besar ini baik untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan friendly takeovers atau merger melalui cara yang baik. Bank Syariah Indonesia memiliki modal dasar berupa jumlah saham sebanyak 80 miliar lembar saham dan nilai nominal sebanyak 40 triliun rupiah. Bank Syariah Indonesia memiliki komposisi pemegang saham sebagai berikut. 51,2% saham dimiliki oleh PT Bank Mandiri Tbk, 25% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, 17,4% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sedangkan 4,4% dimiliki oleh publik dan 2% sisanya dimiliki oleh DPLK BRI Saham Syariah. Proses merger Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi 4 tahapan penting yang dibagi berdasarkan waktu. Pada tahapan pertama, 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia secara hukum resmi tercatat dan beroperasi. Proses rollout integrasi operasional dan layanan akan dimulai. 3 kantor cabang pilot terintegrasi dan siap melayani nasabah dari ketiga bank beserta penggabungan untuk layanan dasar. Pada tahapan kedua, 15 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia menambah 15 cabang terintegrasi untuk pelayanan dasar bagi seluruh nasabah. Pada tahapan ketiga, 15 Februari sampai 20 Oktober 2021, dalam 8 bulan ini akan terjadi proses integrasi secara bertahap. Nasabah akan dihubungi untuk melakukan proses migrasi ke Bank Syariah Indonesia secara bertahap sesuai dengan proses integrasi pada operasional cabang, layanan, dan produk. Nasabah tetap dapat menikmati layanan dan operasional seperti biasanya sampai merger menjadi efektif. Dan pada tahapan terakhir, pada 1 November 2021, diharapkan Bank Syariah Indonesia telah terintegrasi secara keseluruhan. Demikian video dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga dapat menjadi bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.